Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Obrong episode 6. Cerita kali ini akan berhubungan dengan salah satu profesi yang jam kerjanya lewat dari tengah malam. So, untuk lu yang berprofesi sama ya, bekerja sampai larut malam, malahan sampai pagi, stay tune. Bro, gue sebenarnya ngalamin di tahun 2015 lah. 2015, 10 tahun yang lalu ya? Iya, 10 tahun yang lalu. 2015, 2016 kalau nggak salah. 2016 lah ya. Karena kan itu lagi, gue kan pernah ngojol juga. Nah, ngojol gue tuh di tahun segitu masih rame-ramenya kan ya. Masih rame, awal-awal masih edang lah ya. Sampai gua tengah malam pun gua ambil terus karena emang tahun segitu wah paling hebat-hebatnya bro tentang ojol kayak gitu. Tapi bro tiba-tiba nih gua di suatu tempat yang namanya di kampungnya namanya Kampung Campaka ya. Kampung Cempaka, emang kan di situ suka ada ya nama tulisannya, alamat si restonya di mana. Jadi resto itu tuh buka 24 jam. Ya betul nih, lu dapat orderan makanan nih. Makanan. Karena kan jam malam mah nggak mungkin ini dong, apa namanya? Jemput orang nggak mungkin dong. Oh, jarang ya. Jarang. Jadi makanan nih. Ke situ tuh di Kampung Cempaka. Kampung Cempaka. Dapat gua tuh jam 1:30 kalau nggak salah ya, karena kan gue ngalong subuh terus tuh. subuh. Ngalong lah ya bahasa ininya kalau ojol-ojol sekarang tahu lah ya. 1:30 subuh gue dapat orderan tuh lagi di jalan ya seputaran Cimareme lah ya. Ting anjing dapat orderan. Oke deh, dan gue udah tahu tempat itu tuh warung 24 jam itu emang buka 24 jam, cuman melewati suatu makam bro. Suatu makam. Daerah mana tuh? Daerah Campaka, namanya Kampung Campaka namanya. Nama kampungnya Nama Campaka. kampungnya Campaka di Bandung Barat lah, masih di Bandung Barat. Bandung Barat ya. Masih di Bandung Barat. Dan gue pasti harus ngelewatin kalau siang-siang mah ya pemakaman umum itu ya normal biasa lah. Kayak kalau di daerah Cimahi itu pada suka lah ya. Ya kan jadi normal aja gitu kan siang-siang mah. Kalau malam tuh pemakaman Islam tuh? Iya, Islam. Karena kan banyak, gua tuh harus ngelewatin dulu itu, gang itu, dan tempatnya tuh banyak pohon, terus ya pohonnya lumayan rindang, terus gang-gangnya, masuk gang lah intinya seperti itu. Tapi harus, kayak di, kalau di Bandung tuh, makam umum apa sih? Pandu. Iya, kayak gitu. Jadi kan masuk gang dulu baru ada rumah gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, gua langsung Sirna Raga. Ya. Sama seperti itu. Gua masuk ke situ, masuk gang. Tiba-tiba ini, Bro. Gua sampai ke tempat si resto itu. Bentuknya resto nih atau rumah? Rumah. Berarti kayak gini lah, kayak tempat-tempat produksi rumahan. Oke, gue udah rumah kayak gitu. Tiba-tiba bro, gue udah mau nganterin gitu kan. Orderan lu udah beres ya, tinggal lu ambil? Iya, udah ambil lah. Udah mau ambil kan, otomatis gue jalan ke situ lagi kan. Balik lagi itu. Tiba-tiba jadi bukan gua yang gua yang ngalamin, cuman tukang sate dia. Tukang sate yang ngalamin? Iya. Jadi berlawanan arah sama gua. Si tukang sate itu. Dia tuh tiba-tiba kan sate gerobak apa? Sate yang kanu motor yang pakai motor. Pakai motor dia. Dia tuh kayak ngebut gitu. Ngebut nih. Gua kan pasti otomatis nanya dong. Kenapa, Pak? Wah, enggak, cenah.
Cik papa nyarita dulu. Ya gua kan dengan care-nya gua gitu kan. Suruh pinggir dulu. Ini Pak minum dulu. Kenapa Pak? Wah cenah. Kenapa sok nyerita. Ceritalah si bapak itu teh. Ya tadi cenah. Berarti lu deket si host production rumah resto itu. Masih deket rumah resto karena jalannya tuh gang melewati makam. Baru itu apa namanya? Perumah ya kampung lah. Jadi kalau misalkan ini mah masih terang-terang lah ya. Karena banyak rumah. Jadi tempat aman lah, safe di situ. Nah, udah gitulah ceritalah si tukang sate itu. Kenapa, Mang? Tadi saya lihat di sana kirain teh dia yang mau beli. Emang di mana, Mang? Itu pas yang di pengkolan itu gitu ya kayaknya. Belah mana mah tadi saya lewat nggak ada apa-apa gitu kan? Sumpah cenah saya lihat di situ cewek cenah di situ ya mesen sate saya ini bekasnya ada. Sumpah bro. Di makam tuh. Enggak kan dia apa namanya bekas pembakaran kan pasti anget lah masih panas nyala. Terus sih bumbu moyonya juga masih bekas yang gini nih, bekas ngeladangin ya. Ya kalau nggak percaya nih lihat cenah gerobak saya nyana anjir iya masih nyala masih ini gitunya. Terus ininya masih apa namanya bekas ngeladangin lah ya si itu ya si pelanggan itu. Sumpah cenah tiba-tiba gua saya tuh kagetnya kenapa makanya saya ngebut cenah kan. Ya biasa kayak orang biasa, Mas mesen. Cewek. Berapa tusuk, Neng? Ya, cenah 20, cenah. Oh ya udah. Diladangin lah. Ya santai aja saya. Enggak curiga itu apa-apalah, ya udahlah. Ayam, sapi atau ayam. Ya udah saya sama bukan kipas ini ya, pakai kan kipas yang kipas kincir dinamo ya. Itu ya. Kipas kincir ya. Yang pakai dinamo itu ya. Udah pakai dinamo itu, Neng, gitu kan. Ya udah dia santai aja gini. Pas sudah beres gitu kan, dia tuh udah dibungkus kayak gini, dah gitu ya. Ngasih uang Pak. Ngasih cenah. Cuman cenah, yang saya langsung kaget, saya langsung tiba-tiba langsung pergi tancap gas. Dia tuh tahu nggak? Dia berubah jadi kalau ini mah angsa lah, jadi bukan angsa sih kalau bahasa ininya bebek yang ininya panjang itu. Soang. Berubah jadi soang. Terbang. Gitu. Anjing. Gua kan mau ngejalanin situ lagi jadi takut, Bro. Ini sampai demi Allah nih ya, ini anjing ini cerita real. Tapi ini sampai gua langsung apa namanya? Tapi kan nanya dulu ya. Gua tuh kan nanya dulu ke si Mangnya, Bang, tapi ngasih uang. Ngasih. Pas ngasih, tapi uangnya jadi gini. Daun anjing. Tapi itu bisa jadi ini, Bro. Iya. Lucky charm itu si uang itu. Iya, si daun itu tuh ya. Disimpan tuh. Nggak tahu sih ya itu nggak tahu. Kenapa nggak lu pinta, Bro? Wah, enggak. Ya, Bro. Yang namanya aing dia takut ya pasti aing lewat situ lagi pasti takut, Bro ya. Gimana lagi kan ya? Gitu kan. Jadi emang pengalaman gua ngojol gitu ya, ini scary-nya tuh ngelewatin makam itu, Bro. Sampai ya akhirnya gitu ya, gua balik lagi ke apa namanya ke yang resto itu, gua minta saran untuk jalan kemana sih pulang yang aman supaya nggak ngelewatin makam itu. Alternatif. Ternyata ya dikasih tahu jalan sini gitu, Bro. Ganti jalur. Asli ganti jalur, Bro. Itu anjing pengalaman gua yang sangat edan lah gitu kalau di dunia perojolan. Gitu, Bro. Jadi kalian yang mungkin ngalamin seputar ya kalau misalkan tentang ojol, gua pekerjaan atau apa di pabrik mungkin yang banyak pasti di pabrik, Bro ya. Iya, enggak juga sih, setiap profesi juga pasti ada yang ngalamin pasti kayak ada gitu. Kalau dia kerjanya sampai larut malam, sampai masuk ke pagi, aduh itu apalagi, Bro. Iya, pastilah. Karena yang nggak tahu ya, karena kan kejadian-kejadian seperti itu di luar nalar ya. Di luar nalar. Jadi kalau buat kalian gitu ya, kalau teman-teman lu atau teman-teman
yang lagi pada nonton ini gitu ya. Tapi ini as a urban legend, gue juga sering denger gitu ya. Soang ngapung, entog ngapung gitu ya. Asli, itu real. Ini kayak ini gue baru denger nih ceritanya nih. Ya, itu berubah cewek jadi soang. Kayak apa ya? Yang nggak tahu ya, yang tukang sate yang ngalamin gitu kan. Kayak apa ya? Kayak Naruto gitu.